Shalom dan selamat pagi semua saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, selamat kita bertemu kembali dan selamat bergabung di dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Nah, ini adalah satu sukacita yang besar karena masih berpeluang dan punya kesempatan bersama-sama dengan saudara dan saudari di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah, kesehatan yang Tuhan beri, kekuatan yang Dia beri untuk kita. Jadi sehingga kita masih dapat bersama-sama pada pagi hari ini di dalam ibadah kita bersama. Jadi untuk itu saudara, saya dengan kerinduan yang amat besar dan mengajak saudara dan saudari bersama untuk datang menghadap Tuhan kita di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kepada kami yang sudah membangkitkan kami dari tidur kami pada pagi hari ini. Jadi kami tahu bahwa kehidupan, nafas hidup dan juga kesempatan ini adalah karena kebaikan Tuhan semata. Jadi bukan karena kebaikan kami, bukan karena bijaknya kami, tetapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Jadi terpujilah namamu karena kesetiaan kebaikanmu yang begitu luar biasa. Jadi pada pagi hari ini Bapa, kami datang juga kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tanganmu Tuhan. Jadi supaya Engkau pimpin kami, baik ketika kami memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami untuk dapat memuji Tuhan di dalam roh kami. Dan demikian kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami kongsikan bersama. Roh Kudus bekerja menolong kami untuk memberitakan, menolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum kita membaca sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar renungan kita, jadi mari sekali lagi saya mengajak saudara dan saudari bersama-sama kita mengangkatkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan kita. Oh Yesus, setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus,
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Sungguh ku percaya rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh percaya rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudari, sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-7. Kita membaca ayat yang ke-29 dan 30. Nah, jadi begini bunyinya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah satu sejarah di dalam perjanjian baru di zaman Yesus. Nah, jadi kita melihat pada zaman itu ya, tidak semua orang yang mendengarkan, tidak semua orang yang datang kepada Yesus itu datang untuk percaya. Tidak. Banyak yang datang hanya untuk melihat karena belum pernah mendengar. Jadi ada yang datang hanya untuk menyelidiki,
Dan hanya ada juga yang datang hanya ya seperti kita hari ini, sesuatu yang viral. Nah, begitulah kisahnya. Jadi Tuhan Yesus pada zamannya viral ya, membuatkan dunia itu sepertinya ya sangat sibuk sekali. Nah, jadi orang yang melihat itu bukan semua mendukung, tidak. Ada yang tidak, jadi ada yang hanya mau melihat. Nah, tetapi ada bagian-bagiannya orang yang memang sadar, lalu tahu, lalu mereka percaya, ya mereka yakin. Nah, jadi ayat 29 dan 30 ini adalah satu bagian ataupun satu part daripada peristiwa yang sempat viral pada zaman itu. Nah, jadi melalui pembacaan kita ini kita dapat melihat di sana, ataupun kita coba mengangkatkan satu tema yang berbunyi memilih untuk percaya lebih baik dari hanya sekadar menyelidiki tanpa iman. Nah, sebenarnya ini yang berlaku dalam ayat 29 dan 30. Ya, jadi 29 itu memilih untuk percaya. Nah, jadi ayat yang ke-30 itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sebenarnya mereka ini orang yang pandai tentang kitab. Jadi kehadiran mereka di sana seharusnya mereka yakin, harus mereka tahu karena mereka adalah pakar kitab. Jadi mereka seharusnya tahu bahwa itu adalah penggenapan. Jadi mereka menolak. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang menyelidiki tanpa iman. Nah, jadi mereka bukan orang sembarangan, bukan tukang kayu di sana itu, bukan orang yang bekerja biasa, tapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, jadi saudara-saudari, kita belajar dari sikap mereka ini. Nah, dari dalam kehidupan kita hari ini ya, mana satu yang mungkin adalah sikap kita? Apakah kita memilih untuk percaya Yesus ketika kita mendengar, ketika kabar tentang Dia itu datang kepada kita, yaitu kabar keselamatan, kabar baik. Ya, apakah kita seperti orang-orang Farisi itu, ataupun kita termasuk orang-orang yang mengakui kebenaran Allah dan percaya, ataupun kita mau mengamat-amati seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Mereka datang bukan untuk percaya, tetapi hanya untuk mengamat-amati. Jadi itu kedatangan yang boleh kita katakan datang bukan karena iman, tetapi hanya datang untuk melihat. Nah, jadi kalau kita datang kepada Tuhan sepertinya sikap pemungut cukai di sana itu, para pemungut cukai. Jadi mereka mengakui kebenaran, lalu mereka memberi diri dibaptis. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu mengakui kebenaran, jadi mereka percaya. Bermaksud mereka memilih untuk percaya ketika mereka mendengarkan tentang kabar baik itu. Nah, jadi saudara-saudari, sikap seperti inilah sebenarnya adalah sikap yang memulai dengan iman, punya iman tentang kabar baik itu. Nah, jadi kalau di ayat 30 itu, saudara-saudari, ini adalah satu sikap yang merugikan. Jadi kalau kita melihat di seluruh perjanjian baru itu terlebih di sekitar sejarah dari awal kelahiran Yesus sampai dia disalibkan, bahkan sampai dia pengangkatannya sekalipun. Jadi hal-hal yang tidak meyakini, yang tidak percaya ini sangat banyak. Jadi yang sangat menarik perhatian kita,
dari mula sampai berakhir itu banyak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka tidak yakin ya, yang walaupun segelintir di antara mereka ada yang sudah berubah pendirian, jadi mereka dapat melihat kebenaran itu, mereka mendengar tentang kesaksian itu, mereka sendiri melihat, jadi ada yang percaya, tetapi terlalu ramai yang tidak percaya. Nah, jadi saudara-saudari, ini yang saya maksudkan menyelidiki tanpa iman. Nah, jadi itu satu pekerjaan yang percuma. Setiap kali di mana ada Yesus, mereka ini selalu ada. Kadang-kadang mereka datang hanya untuk mencoba, kadang-kadang mereka hanya datang untuk apa? Untuk hanya tahu, melihat apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Nah, jadi saudara-saudari, kalau bahasa modern kita hari ini adalah sebagai Kristen penonton ya, yang hanya suka menonton. Jadi waktu mendengarkan ada kabar-kabar yang mungkin menyeronokkan, yang mungkin agak menarik, jadi mereka ikut bersama. Jadi kalau tidak ada yang menarik, jadi tidak ada kepentingan untuk melakukan hal itu, jadi mereka tidak punya minat. Nah, jadi saudara, ini bukan datang kepada Tuhan itu sebagai dengan sikap percaya, tetapi ini adalah satu, saya katakan sebagai sikap yang hanya menyelidiki tanpa iman ya. Jadi bahasa kita hari ini ya, yang saya katakan tadi, ini adalah Kristen yang hanya sebagai penonton ya, yang kita hanya suka meninjau ada dengan maksud kita sendiri, bukan dengan maksud Allah. Nah, jadi saudara-saudari, janganlah kita seperti orang-orang Farisi pada bagian ini. Jangan seperti ahli-ahli Taurat itu yang menolak maksud Allah yang terbaik bagi kita. Nah, jadilah seperti pemungut cukai yang mengakui kebenaran, mereka yang meninggalkan dosa dan jalan mereka yang tidak baik. Nah, jadi inilah lahirnya kesadaran dan pertobatan di dalam diri mereka, sehingga itu diakui sebagai kebenaran dan mengikut Yesus. Nah, jadi saudara-saudari, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini, dan sekali lagi saya mau menekankan message penting daripada ayat pembacaan kita pada pagi hari ini adalah memilih untuk percaya lebih baik dari menyelidiki tanpa iman. Nah, jadi saudara-saudari, kenapa? Ya, karena iman Kristen bukanlah bentuknya akademik, tetapi kemampuan untuk percaya dan mentaati. Nah, ini harus diingat baik-baik ya di dalam iman kita. Karena iman Kristen bukanlah soalnya akademik, tetapi kemampuan untuk percaya dan mentaati. Jadi makanya lahirlah tema kita bahwa memilih untuk percaya lebih baik dari menyelidiki tanpa iman. Nah, jadi saudara-saudari, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kebenaran-Mu yang sudah kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Jadi kami bersyukur karena Tuhan selalu berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan demikian kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, aktiviti kami, pekerjaan, pelayanan kami, dan seluruh aspek kehidupan kami, bahkan di mana-mana pun kami berada. Tuhan, kami mau supaya Tuhan selalu memimpin kami, memelihara, melindungi, memberkati, bahkan Tuhan Engkau menjadikan kami sebagai berkat bagi orang lain. Nah, terima kasih Bapa, dan sekali lagi mengingatkan semua orang-orang percaya yang pada hari ini yang kami tidak tahu keadaan mereka, apakah mereka dalam keadaan yang bersuka cita, keadaan yang berduka cita. Tuhan, kami tidak mengerti. Walau bagaimanapun dan walau apapun keadaan kami, sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya
semuanya adalah di bawah kendali Tuhan. Jadi pimpin pelihara hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Jadi bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.